Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Hamdani. Pak Hamdani kali ini akan memberikan informasi penting tentang ilmu yang akan kita pelajari. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan dari ibadah wajib adalah amalan sunnah, termasuk ibadah dalam sholat, yakni dilengkapi dengan sholat sunnah. Tentu di antara kalian pasti sudah ada yang pernah melaksanakannya. Sholat sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Misalkan ada sholat sunnah tahajud, ada duha, terus sholat sunat hajat dan lain-lain. Nah, kalian ini kita akan mempelajari salah satu jenis sholat sunnah yang diperintahkan kepada kita, yaitu sholat sunnah rawatib. Karena banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan dengan mengamalkannya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mulai mempelajari tentang pelajaran kita hari ini, mengenal sholat sunnah rawatib. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala ibadah wajib. Salah satunya adalah mengerjakan sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan bisa kita amalkan pula, yaitu sholat sunnah rawatib. Bagaimana Nabi SAW mengajarkannya? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kamu ikuti uraian di bawah ini. Amati dan cermati gambar berikut. Di bawah ini ada orang yang sedang sholat dan di bawah sedang duduk. Ini dilakukan mereka menunggu sholat wajib, karena sholat sunnah rawatib itu artinya mengiringi sholat fardu. Ya, kita akan lanjut. Setelah kamu mengamati gambar di atas, kalian mungkin sudah dapat memahami bahwasannya sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukumnya mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila tidak ditinggalkan tidak mendapat dosa. Akan tetapi rugi untuk kita jika tidak melakukannya karena tidak mendapat pahala. Ya, teman-teman semuanya, kita lanjutkan tentang ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukannya. Sholat sunnah rawatib sering dilakukan oleh Nabi SAW disebut dengan sholat sunnah mu'akkad, yang artinya sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan yang jarang dilakukan oleh Nabi SAW disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad, tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari seperti dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Man sabaro ala sita asyrota rakaatan minas sunnati banallahu lahu baita fil jannati arba'i rakaatin qabla duhri
wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, wa raka'ataini qoblal fajri. Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya di sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakan dan sering dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sedangkan yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad, 4 rakaat sesudah zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Baiklah, kali ini kita akan belajar melafalkan niat sholat sunnah rawatib. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnatad dukhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usolli sunnatad dukhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah isya karena Allah Ta'ala. Dan ini kita akan membahas tentang hikmah sunnah rawatib. Beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib antara lain menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu, dapat menghapus dosa yang kita lakukan, mencegah perbuatan yang buruk, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atal fajri khairum minal dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar salat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Akan mendapatkan rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahum ra'a shalla qoblal ashri arba'a." Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dari Ibnu Umar. Rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man shollas nata asyrata rakaata fi yaumin lawa lailati buni lahu bihinna baitu fil jannah."
Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan rumah di sorga. Semoga kita dapat melaksanakan sholat sunnah rawatib sebagai ibadah tambahan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kita akan membiasakan sholat sunnah rawatib ya, insya Allah. Demikian yang dapat Pak Dani sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.